Baik, selamat sore Bu Riris. Perkenalkan kami dari kelompok Sistem Cerdas akan menjelaskan mengenai klasifikasi TBC sebagai pemenuhan ujian akhir semester kami. Sebelumnya, berikut adalah anggota kelompok kami. Ada Jessica dengan NIM 029, Helma Harani dengan NIM 042, Lintang dengan NIM 046, saya Delvina Marisa dengan NIM 050, dan KJ dengan NIM akhir 065. Sebelumnya, kasus yang akan dibahas adalah TBC. TBC sendiri yang merupakan penyakit menular akibat infeksi dari bakteri. Dan umumnya itu bisa menyerang paru-paru, tetapi juga kadang bisa menyerang bagian organ tubuh lain seperti ginjal, tulang belakang, dan otak. Nah, menurut WHO, sebanyak 1,5 juta orang meninggal akibat penyakit TBC di tahun 2020 sendiri. Dan penyakit ini merupakan penyakit dengan urutan ke-13 yang paling banyak menyebabkan kematian dan menjadi penyakit penular nomor kedua yang paling mematikan setelah COVID-19. Kalau di Indonesia sendiri berada di urutan ketiga negara dengan kasus TBC tertinggi di dunia setelah India dan Cina. Dan data di tahun 2019 menunjukkan bahwa ada 845.000 penderita TBC di Indonesia. Nah, biasanya penularan dan gejala dari TBC sendiri itu adalah ketika seseorang tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet saat seseorang yang terinfeksi TBC itu bersin atau batuk. TBC pada paru-paru akan menimbulkan gejala berupa batuk lebih dari 3 minggu yang dapat disertai dahak atau darah. Selain itu, penderita juga akan merasakan gejala lain seperti demam, nyeri dada, dan berkeringat di malam hari. Kemudian yang selanjutnya adalah metode CNN Deep Learning yang kami gunakan. Yang pertama ada VGG16, di mana arsitektur ini dikembangkan oleh tim peneliti dari University of Oxford pada tahun 2004. Arsitektur VGG16 ini memiliki 13 layer lapisan, yaitu ada 16 layer lapisan, di mana ada 13 layer konvolusi, 2 lapisan fully connected, dan 1 lapisan klasifikasi. Nah, keunggulan dari arsitektur ini ialah kemampuannya untuk melakukan ekstraksi fitur yang lebih baik melalui penumpukan layer konvolusi yang dalam. Sedangkan kelemahan utamanya yaitu mempunyai kompleksitas arsitektur yang besar sehingga diperlukan sumber daya komputasi yang cukup besar untuk melatih dan menjalankan model tersebut. Kelemahan lainnya ialah dia memiliki akurasi yang kecil ketika datasetnya dia cenderung mengalami overfitting dikarenakan datasetnya yang kecil. Next. Kemudian arsitektur yang selanjutnya adalah ResNet 50. Arsitektur ini dikembangkan oleh Microsoft Research pada tahun 2015, di mana sesuai dengan namanya, arsitektur ini memiliki kedalaman sebanyak 50 layer dan memiliki shortcut connection yang menggunakan residual block. Nah, karena dia menggunakan residual block, arsitektur ResNet ini punya keunggulan yaitu bisa melatih jaringan lebih dalam dengan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan arsitektur konvensional lainnya. Kemudian dia bisa mencegah masalah gradien yang menghilang. Nah, tetapi ResNet 50 ini sama seperti PGG 16, dia membutuhkan sumber daya komputasi yang besar seperti GPU untuk melatih model dan cenderung overfitting pada dataset yang kecil. Kemudian yang terakhir adalah MobileNet V2. Nah, arsitektur ini dikembangkan oleh Google pada tahun 2018, di mana dia menggunakan konvolusi yang dapat dipisahkan secara mendalam atau depth-wise separable convolution untuk membangun bobot yang ringan pada jaringan saraf tiruan. Nah, karena menggunakan depth-wise separable convolution inilah, maka dia memiliki keunggulan di mana komputasi dan ukuran modelnya lebih kecil sehingga sangat cocok untuk digunakan pada perangkat mobile dengan keterbatasan sumber daya. Nah, dengan menggunakan arsitektur MobileNet versi 2 ini, kita modelnya bisa menghasilkan representasi fitur yang baik dengan kompleksitas yang lebih rendah. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam kode-kode yang kami gunakan untuk menggunakan arsitektur VGG16, ST50, dan MobileNet V2. Pertama, di sini kami menggunakan from Python display import clear output. Ini digunakan untuk membersihkan output yang ditampilkan di notebook atau lingkungan Python sehga apa yang ditampilkan ini lebih jelas. Kemudian untuk import logging dan OS ini digunakan untuk mengimport modul logging dan OS yang diperlukan dalam arsitektur ini.
Kemudian kami menggunakan set level logging fatal. Ini digunakan untuk mengatur tingkat log-logger TensorFlow menjadi fatal. Dan dengan pengaturan ini, pesan log dengan tingkat kesalahan fatal adalah satu-satunya yang akan ditampilkan. Tujuannya adalah untuk mengurangi kebisingan log dan hanya fokus pada pesan log yang sangat penting atau yang berhubungan pada kesalahan yang fatal. Next. Selanjutnya di sini kita melakukan import untuk TensorFlow, Pandas, dan Seaborn, di mana modul TensorFlow ini digunakan sebagai pustaka dalam komputasi numerik dan pembelajaran mesin. Untuk Pandas sendiri, ini merupakan pustaka atau library analisis data yang kuat, digunakan untuk memanipulasi atau menganalisis data tabular. Dan untuk modul Seaborn, ini digunakan untuk pustaka visualisasi data yang dibangun di atas Matplotlib. Next, kita mencantumkan nama nama atau link di mana kami di sini menggunakan Kaggle. Jadi untuk data petnya, untuk memanggil datanya, kami menggunakan link tersebut yaitu Kaggle input tuberculosis TB HS X-ray dan di situ terdapat untuk database-nya ada di folder TB chest radiography underscore database. Next. Selanjutnya kami mengatur batch size, image height dan weight dan input shape-nya, kemudian epoch-nya sendiri. Untuk batch size-nya ini mengacu pada jumlah sampel datanya, kemudian untuk image height dan weight-nya ini digunakan untuk mengubah ukurannya. Kemudian untuk input shape-nya itu sendiri, ini mengindikasikan bahwa gambar akan memiliki bentuk tinggi, lebar, saluran, dan warna itu ukurannya di 256, 256, dan memiliki 3 saluran warna atau red, green, blue. Next, untuk epoch-nya, ini adalah jumlah epoch maksimal yang kita inginkan, yaitu ada di 30. Next. Selanjutnya, ini terdapat karena data sebelumnya itu masih belum terpisahkan, jadi kami memisahkan antara data yang di-train dan data yang divalidasi. Dan berikut adalah kode yang kami gunakan dan tercantum bahwa yang digunakan untuk training adalah 3.360 files, sedangkan untuk validation yang digunakan adalah 840 files. Selanjutnya, kita melakukan auto-tune di sini dengan melakukan caching dan pre-fetching, sehingga kinerja pemeriksaan data set itu dapat ditingkatkan, dan data akan disimpan di memori untuk akses yang lebih cepat, dan pengambilan data selanjutnya itu dilakukan sebelum batch sebelumnya selesai diproses. Lainnya akan membantu dalam memaksimalkan penggunaan sumber daya komputasi dan menghindari bottleneck yang mungkin terjadi selama pelatihan model, sehingga uh, data yang di training ini akan lebih tepat. Next. Selanjutnya, kita akan mendapatkan mendapatkan model melalui kode fungsi get model. Di sini kami mencari untuk model VGG16, ResNet 50, dan MobileNet V2. Next. Selanjutnya, ini terdapat model sekuensial yang kami inisialisasikan sebelum model-model tersebut, sehingga ini akan lebih membuat model-model itu lebih sempurna dalam melakukan training atau validation. Dan di sini terdapat beberapa layer seperti konvolusi, pooling, dan dense. Selanjutnya, nah, pada di samping ini adalah dari fungsi get model tadi, kami melakukan untuk inisialisasi 3 model jaringan saraf yang berbeda, yaitu VGG16, ResNet 50, dan MobileNet V2. Next. Selanjutnya, di sini kami mencantumkan model summary untuk VGG16. Dapat terlihat bahwa layernya pertama ada fungsional, kemudian dilanjutkan oleh patterns, dan 4 layer dense. Selanjutnya, berikut adalah model summary untuk ResNet 50. Pertama tetap menggunakan arsitekturnya, yaitu fungsional ResNet 50, dan ada flatten, dan 4 dense lagi. Selanjutnya, kita akan membahas dari model summary dari MobileNet. Pertama, tetap sama seperti sebelumnya, yaitu arsitektur dari MobileNet itu sendiri, dan dilanjutkan oleh flatten dan dense. Next. Kemudian kami melakukan compile dan fit. Ini digunakan untuk mengkompilasi semua train dan melatih modelnya. Dan selanjutnya, next, kita akan melakukan compile model. Di sini kami pertama melakukan untuk PGG16, di mana didapatkan loss dan akurasi yang seperti ada di PPT. Selanjutnya,
kami juga melakukan kompilasi dan training menggunakan Reset 50 dan selanjutnya ada di MobileNet V2. Next. Nah, selanjutnya kode yang sudah digunakan itu atau kode yang sudah dijadikan history atau data pelatihan itu akan melalui data frame sehingga terlihat plot atau grafik yang kami butuhkan. Next. Nah, di sini kami menggabungkan data frame dari yang history baik VGG 16, Reset 50, dan MobileNet sehingga terdapat pada satu plot yang sama. Next. Nah, berikut adalah kode di mana kami melakukan plot grafik perbandingan akurasi dari model VGG 16, 150, dan MobileNet V2 selama pelatihan. Terlihat yang stabil adalah, yang selalu naik adalah Reset 50, kemudian dilanjutkan oleh MobileNet V2, dan yang terakhir itu diikuti oleh VGG 16. Selanjutnya, kami juga melakukan perbandingan untuk loss. Di sini kami menggabungkan juga antara tiga arsitektur yang kami gunakan dan terlihat yang paling stabil adalah MobileNet P2 yang dilakukan oleh ResNet 50 dan yang terakhir itu ada di VGG 16 karena terlihat terdapat cost yang tinggi pada antara 5 antara epoch 5 atau 6. Next. Selanjutnya kami juga melakukan perbandingan terkait validation akurasinya dan terlihat yang paling stabil adalah ResNet 50 kemudian dilanjutkan oleh MobileNet V2 dan yang paling terakhir adalah VGG 16. Next. Selanjutnya kami juga melakukan perbandingan untuk grafik baik validation loss dan terlihat yang paling stabil adalah Reset 50, kemudian terlihat dilanjutkan oleh MobileNet V2. Oh maaf, maksud saya yang paling stabil adalah VGG 16, kemudian dilanjutkan oleh Reset 50 dan yang terakhir adalah MobileNet V2. Next. Selanjutnya karena kami juga uh, mengira bahwa hasil-hasil tersebut belum maksimal atau terlalu overpower, kami juga melakukan CNN manual compile. Di sini kami melakukan pembangunan arsitektur sendiri menggunakan CNN. Pertama, kami mengambil datanya melalui drive, sehingga kami menginputkan untuk collab ini bisa berhubung dengan drive kami. Dan kami juga melakukan split folder, sehingga nanti bisa terbagi datanya menjadi train, validation, dan test. Berikut adalah hal yang kami gunakan juga. Pertama, untuk yang My Drive, tbc_cnn adalah lokasi foldernya. Dan yang terakhir, outputnya akan keluar di My Drive strip tuberculosis. Next. Selanjutnya, digunakan sheet 1337 digunakan untuk menentukan sheet atau nilai awal dalam pemisahan dataset dan menggunakan rasio 7:21. 7:21 ini berarti 7 untuk training set, 2 untuk validation set, dan yang terakhir 10% untuk test set. Next. Selanjutnya kami menggunakan grup prefix none. Ini adalah argumen yang digunakan untuk menambahkan awalan atau prefix pada nama folder hasil pemisahan dataset. Next. Nah, selanjutnya kode ini menggunakan shell MV. Ini untuk, jadi pada data itu terpisah menjadi dua folder, yaitu normal dan tuberculosis. Menggunakan MV ini, kami bisa menggabungkan antara training set yang normal, dataset yang normal, dan dataset yang tuberculosis dalam satu file. Next. Selanjutnya kami melakukan import library lagi, yaitu pada NumPy, pada Pandas, dan Matplotlib. NumPy ini digunakan untuk array, Pandas untuk atasnya, dan kalau Matplotlib ini digunakan untuk visualisasi data. Kemudian kami juga menginisialisasi 3 variabel, yaitu train, test, dan validation. Ini digunakan untuk mengetahui di mana kode itu dapat menggunakan data-datanya yang ada di lokasi tersebut. Next. Akhirnya kami juga mengatur batch size, image height-nya, dan image weight-nya. Sama seperti sebelumnya, batch size digunakan untuk menentukan jumlah sampel, sedangkan image tinggi dan lebarnya itu digunakan untuk menentukan ukuran dari image-nya itu sendiri. Next. Selanjutnya kami juga melakukan import TensorFlow. Seperti biasa, import TensorFlow ini digunakan untuk mengimport kelas image data generator dari modul TensorFlow Class Processing Image, karena library ini adalah library yang digunakan untuk dari TensorFlow
yang digunakan untuk mengolah gambar. Kemudian kami juga menciptakan objek yang bernama image_gen yang merupakan instance dari kelas image data generator untuk dataset pelatihan. Ini juga disiapkan untuk data gambar dengan melakukan transformasi dan augmentasi maksud saya. Next. Kemudian kami dalam image get-nya itu juga melakukan rescale 1/255. Ini digunakan untuk normalisasi intensitas pixel gambar dan memudahkan dalam komputasi atau meringankan dalam komputasi. Kemudian kita juga melakukan horizontal flip sama dengan true. Ini digunakan untuk menerapkan operasi flip horizontal pada gambar secara acak. Hal ini untuk memperluas variasi dataset dan mengurangi overfitting yang akan terjadi. Next. Di sini kami juga melakukan objek tes data gen, di mana digunakan untuk pengujian atau validasi, dan ini juga merupakan instance dari image data generator yang melakukan normalisasi pixel dengan rescale 1/255. Next. Selanjutnya, dalam train, di sini terdapat target size, color mode, dan class mode, dan batch size. Ini dilakukan pada semua, baik train, test, dan valid, dan target size ini digunakan untuk dimensi target gambarnya, sedangkan color mode ini digunakan untuk mengubah mode warnanya menjadi grayscale, dan class modenya digunakan untuk mengubah mode pada kelas target. Dan untuk batch size sendiri, untuk mengukur ukuran batch saat digunakan pada model, saat melatih model. Next. Sedangkan kalau di tes, ini ada yang berbeda, yaitu terdapat shuffle, di mana kita akan mengacak gambar mana yang akan digunakan untuk tes. Next. Dengan kalau di valid, ini hampir sama dengan yang train, namun dalam valid ini sendiri digunakan valid set. Jadi kami menggunakan benar-benar yang berbeda dengan data dari training. Next. Selanjutnya, ini adalah hasil yang kami temukan saat menginisiasi train, test, dan validation. Terdapat 2.696 image untuk train, kemudian 269 image untuk test, dan 534 untuk validation. Next. Kemudian kami juga melakukan plot feature sebelum melakukan pelatihan. Di sini kami mencoba untuk menampilkan objek gambar yang kami gunakan. Next. Selanjutnya, untuk loopingnya kami juga melakukan inisiasi kode X-batch dan Y-batch in train. Kemudian kami juga melakukan untuk mengambil gambar pertama itu menggunakan image X_batch 0, kemudian membuat kamus yang baru dan mainkan dengan nilai labelnya 0 atau 1 itu dengan tulisan dictionary atau disingkat DIC. Kemudian plot title-nya ini juga kami gunakan untuk title, axis, dan M-show ini digunakan dalam plottingannya sendiri. Kemudian break ini untuk keluar dari loopingnya, sedangkan untuk layout-nya ini untuk mengatur tata letak tampilan subplotnya. Dan untuk show, kata show untuk menampilkan plottingan yang kami inisiasi. Next. Nah, berikut adalah gambar pertama, data pertama yang kami gunakan, yang akan kami gunakan dalam CNN manual compile ini. Sama seperti dataset yang kami gunakan juga baik pada ResNet, kemudian VGG16, dan MobileNet V2. Next. Nah, sama seperti sebelumnya, untuk mengambil layar-layarnya, kami juga melakukan import untuk sequential, dense, conv2D, flatten, max pooling 2D, dan ada juga early stopping, dan reduce LR on plateau. Kalau yang di import sequential, dense, conv2D, flatten, dan max pooling, ini digunakan dalam model layarnya, sedangkan untuk early stopping ini untuk menghentikan pelatihan jika dia sudah mencapai targetnya. Sedangkan kalau reduce itu juga melakukan hal yang sama seperti early stopping. Next. Next ini adalah kode yang kami gunakan. Terdapat beberapa layer dari sequential hingga yang terakhir ada di dense dan kami mempunyai fungsi aktivasi 2 maksud saya yaitu relu dan sigmoid. Next. Selanjutnya kami akan mengcompile model tersebut dan akan kami lakukan training. Next. Ini adalah penjelasan, ini adalah lanjutan dari yang tadi, early stopping dan
learning race reduction, di mana kami akan melakukan penghentian pada pelatihannya apabila untuk mencegah overfitting apabila data yang dipelajari sudah terlalu akurasinya sudah mendekati yang kami inginkan. Next. Selanjutnya ini untuk melatih model CNN dari yang model tadi yang sudah dikompil, kemudian dilakukan train, dan tidak lupa, dan di sini juga dijelaskan bahwa epochnya paling maksimal adalah 25, dan selanjutnya kami juga melakukan impor untuk modul Pandas untuk membuat data frame. Next. Kami juga melakukan import NumPy sama yang seperti sebelumnya, ini untuk melakukan uh, untuk import library matematika yang digunakan pada array. Next. Selanjutnya, kami melakukan import classification report dan confusion matrix untuk menghasilkan laporan dan klasifikasinya. Jadi, kami menganalisasi variabel baru, yaitu breadth, untuk melakukan prediksi pada data pengujian. Dan prediction ini untuk melakukan binarisasi prediksi, sedangkan untuk CM-nya ini, kami juga memanggil confusion matrix, dan CNS headmap ini untuk membuat headmap dari data frame dari confusion matrix. Next. Selanjutnya, ini adalah metode yang tadi ditampilkan adalah kode yang digunakan untuk menampilkan beberapa gambar dari data pengujian. Di sini ada test.reset untuk memanggil mode reset, sedangkan X sampai concatenate ini digunakan untuk mengambil step batch pada gambar, sedangkan untuk Y-nya sama seperti yang tadi, namun ini untuk mengambil labelnya. Sedangkan untuk print X shape dan Y shape ini untuk mencetak bentuk dari X shape, untuk mencetak bentuk shape dari array X dan Y. Dan untuk yang terakhir digunakan lagi dig untuk mendefinisikan nilai 0 sebagai normal dan nilai 1 sebagai tuberkulosis. Next. Selanjutnya kami juga melakukan plotting kembali. Ini adalah kode-kode yang digunakan untuk memplotting, yaitu plotting figurnya, kemudian subplotnya, dan kami di sini juga memplotting gambar-gambarnya yang akan ditampilkan pada hasilnya. Next. Selanjutnya ini adalah indikasi yang kami gunakan. Base ini akan mendefinisikan daftar indikasi gambar mana yang akan ditampilkan. Kemudian di bawahnya ada for i idx in enumerate. Ini digunakan untuk melakukan perulangan atau iterasi melalui nomor-nomor yang ditampilkan dan mendapatkan indeks IDX untuk pada setiap iterasinya. Next. Selanjutnya kami akan menampilkan kembali gambar-gambar yang telah kami gunakan menggunakan library Matplotlib yang disingkat dengan PLT. Next. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk ke bagian hasil. Di sini ditampilkan perbandingan hasil pada model VGG16, ResNet 50, dan MobileNet V2. Pada model VGG16, jumlah parameter yang ditrain yaitu mencapai 31.640.000 sekian. Dan untuk yang non-trainable atau tidak ditrain itu ada 0 maksudnya. Kemudian untuk nilai loss-nya di sini kita mencapai 0,4477 atau 44%, dan untuk akurasinya kita mencapai 83% dengan nilai validation loss-nya 46% dan untuk validation akurasinya 82,5%. Kemudian untuk ResNet 50 jumlah trainable parametersnya mencapai 90.790.000 sekian, dan untuk parameters non-trainable-nya mencapai 53.120. Untuk nilai loss-nya di sini sangat kecil sekali, yaitu hingga mencapai 9 pangkat 10 pangkat min 7, 9 kali 10 pangkat min 7, dan untuk akurasinya kita mencapai 100%. Untuk validation loss-nya kita didapatkan hasil 2%, dan untuk validation akurasinya yaitu 99%. Sedangkan untuk yang MobileNet V2, jumlah parameter trainable-nya 44.315.000 dan untuk yang non-trainable-nya 34.112. Untuk nilai loss-nya kita mendapatkan nilai 4 kali 10 pangkat min 7, dan untuk akurasinya kita mencapai 100%. Untuk validation loss-nya kita memiliki nilai 1%, dan untuk validation akurasinya 99,64%. Next. Nah, ini merupakan hasil training dari CNN manual compile, di mana
Terlihat bahwa pada epoch ke-9 dan ke-12, model ini mereduksi nilai learning rate karena nilai validation loss-nya tidak mengalami perbaikan. Dan epoch berhenti pada epoch ke-13 karena validation loss tidak mengalami perbaikan yang signifikan. Next. Berikut merupakan plot nilai loss, akurasi, validation loss, dan validation akurasi, dan juga learning rate dari hasil CNN manual compile. Kemudian terdapat juga confusion matrix, di mana terdapat 195 data kelas normal, dan model berhasil memprediksi sebagai kelas normal, kemudian 4 data tuberkulosis, dan diprediksi sebagai kelas normal. Terdapat 67 data tuberkulosis, dan diprediksi sebagai kelas tuberkulosis, kemudian 3 data normal diprediksi sebagai kelas tuberkulosis. Next. Berikut merupakan hasil dari gambar yang di training beserta nilai prediksinya, persentase prediksinya. Selanjutnya masuk ke analisis hasil dari arsitektur VGG16, ResNet 50, dan MobileNet V2. Dari segi loss, ResNet 50 dan MobileNet V2 memiliki nilai yang sangat rendah, yang mendekati 0, yang menunjukkan bahwa kedua model tersebut memiliki tingkat kesalahan yang sangat kecil, sementara itu pada VGG16 memiliki nilai loss yang lebih tinggi. Untuk akurasinya, semua model mencapai akurasi yang tinggi pada data pelatihan. ResNet 50 dan MobileNet V2 memiliki akurasi 100% yang menunjukkan bahwa kedua model tersebut mampu mengklasifikasikan data pelatihan dengan benar. Sedangkan VGG16 memiliki akurasi kurang lebih 83% yang masih cukup tinggi tapi sedikit lebih rendah dibandingkan dengan ResNet 50 dan MobileNet V2. Next. ResNet 50 dan MobileNet V2 mencapai akurasi sempurna hingga 100% pada data pelatihan karena yang pertama, kapasitas modelnya yang besar memungkinkan model untuk mempelajari representasi yang lebih rumit dari data pelatihan. Kemudian jumlah data pelatihan yang cukup besar dan representatif, di mana model ini memiliki lebih banyak contoh untuk belajar pola yang ada dalam datanya. Yang terakhir, kemampuan model untuk menangkap fitur. ResNet 50 dan MobileNet V2 ini merupakan arsitektur yang telah dirancang dengan baik dan dikenal memiliki kemampuan yang baik dalam menangkap fitur-fitur penting dari gambar. Next. Kemudian berdasarkan output, iterasi pada compile CNN ini berhenti pada iterasi ke-13 karena terjadi penurunan learning rate. Pada iterasi ke-9 terjadi penurunan learning rate dari 0,001 menjadi 0,0003. Kemudian pada iterasi ke-12 terjadi penurunan learning rate lebih lanjut menjadi kurang lebih 9 kali 10 pangkat min 5, di mana nilainya ini sangat kecil. Next. Penurunan learning rate ini dilakukan secara otomatis menggunakan metode Reduce Layer on Plateau. Metode ini memantau metrik tertentu, dan jika metrik tersebut tidak memperlihatkan perbaikan yang signifikan, maka learning rate akan dikurangi untuk membantu model mencapai konvergensi yang lebih baik. Pada iterasi ke-13, setelah penurunan learning rate kedua, tidak ada perubahan signifikan. Oleh karena itu, pelatihan berhenti setelah iterasi ke-13. Biasanya pengurangan LR ini seperti dilakukan untuk memperbaiki pelatihan model yang mungkin telah mencapai titik jenuh atau terjebak dalam platonya. Berikut ada kesimpulan yang bisa didapatkan, yaitu kami mengklasifikasi dataset gambar rongsen paru penderita TBC dan orang normal menggunakan metode Deep Learning CNN dengan arsitektur VGG16, ResNet 50, dan MobileNet V2. Nah, dan didapatkan akurasi VGG16 sebesar 83,54% dengan validation loss-nya 0,4649 dan validation akurasinya 0,825. Kemudian dari ResNet 50 didapatkan akurasinya 100% dengan validation loss-nya 0,0206 dan validation akurasinya 0,9952. Kemudian di MobileNet V2 didapatkan akurasinya 100% dengan validation loss-nya 0,0159 dan validation akurasinya 0,9964. Berdasarkan hal tersebut, akurasi ResNet 60 dan MobileNet V2 lebih tinggi dibandingkan dengan akurasi VGG16. Hal ini dikarenakan VGG16 merupakan model yang lebih sederhana dibandingkan dengan ResNet 50 dan MobileNet V2. Faktor yang mempengaruhi adanya perbedaan akurasi tersebut adalah adanya kapasitas model, jumlah data pelatihan, dan kemampuan model tersebut dalam menangkap fiturnya. Kemudian pada
Kompal CNN, iterasi berhenti dikarenakan adanya penurunan learning rate yang biasa digunakan untuk memperbaiki pelatihan model dan mungkin telah mencapai titik jenuh atau yang mungkin telah mencapai titik jenuh atau terjebak dalam platonya. Dengan demikian, berikut tadi adalah presentasi kami mengenai klasifikasi TBC. Sekiranya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian dan terima kasih.